Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama, yaitu membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Sekarang masuk semua. Sekarang kita akan membahas bab jenazah, yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar bisa menjelaskan atau dan mempraktekkan bagaimana mengurus jenazah. Yang pertama, mengurus jenazah itu memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Yang pertama yaitu memandikan. Memandikan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan nih. Syarat jenazah yang akan dimandikan syaratnya apa? Pertama yaitu agama Islam. Kalau misalkan si mayatnya itu Islam, itu wajib dimandikan. Yang kedua yaitu anggota badannya masih ada, misalkan akibat kebakaran, tapi tubuhnya masih ada, itu harus wajib dimandikan. Kemudian yang ketiga yaitu jenazah jadi harus dimandikan nih. Tapi kalau misalkan jenazah ini meninggal di itu tidak wajib. Dan yang keenam, memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu yang pertama. Ditayamumkan di ya. Kemudian memandikan jenazah pada tempat yang tertutup tadi tuh. Tidak boleh misalkan gimana kalau dimandikannya di lapangan, boleh, tapi harus dengan tertutup, ditutup. Kemudian yang ketiga yaitu pakailah sarung tangan. Yang memandikannya itu harus memakai sarung tangan. Kenapa? Karena untuk membersihkan kotoran si mayit. Yang ketiga yaitu yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya. Dan tekan perutnya perlahan-lahan. Ketika dimandikan, perut si mayat itu ditekan-tekan agar kotoran yang ada di dalam perut itu keluar, asalkan yang meninggal itu tidak hamil, tidak dalam keadaan hamil. Kemudian selanjutnya, tinggikan kepala jenazah. Ketika dimandikan, si kepala jenazah tersebut itu harus ditinggikan. Kenapa? Agar air yang ketika dimandikan itu, air itu tidak mengalir, tidak masuk ke dalam mulutnya, gitu ya. Paham? Ya. Kemudian masukkan jari tangan yang dibalut kain, basahkan ke dalam mulut, sikat gigi gitu ya. Ke dalam mulut, digosok-gosok mulutnya pakai sarung tangan.
Kemudian setelah itu setelah giginya, hidungnya, bolong-bolongannya semua dibersihkan, termasuk bolongan yang di bawah, gitu ya. Kemudian wudukan seperti wudhu biasa akan tetapi si mayat ini tidak dikumur-kumur. Gimana kalau misalkan kumur-kumur? Kan tidak bisa untuk kumur-kumur, jadi biasa saja. Kemudian siram ke tubuh sebelah kanan dahulu. Kalau misalkan memandikan si mayat itu harus sebelah kanan dulu, harus pelan-pelan, digosoknya juga harus pelan-pelan gitu ya. Kemudian memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya dicampur dengan wangi-wangian. Jadi perlakukan jenazah dengan lembut, jangan misalkan harus misalkan dengan lembut seperti kita mandi sendiri gitu. Berhubung si mayat ini tidak bisa mandi sendiri, jadi kita mandikan. Kemudian memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh seluruh tubuh. Itulah yang wajib, yang sunahnya berulang-ulang, misalkan disiram lagi gitu ya. Jika setelah dimandikan itu keluar najis, maka wajib dimandikan lagi. Tapi misalkan kalau misalkan si najisnya itu keluar ketika setelah beres, setelah dikafani, itu tidak wajib dimandikan, akan tetapi wajib dibersihkan saja kotorannya. Kemudian setelah dimandikan, keringkan jenazah pakai handuk atau sejenisnya, misalkan, sehingga tidak membasahi kain kafan, agar kain kafannya tidak basah gitu ya. Kemudian selesai mandi barulah dikafani. Itu tadi penjelasan tentang memandikan jenazah. Ada yang belum paham? Paham semua ya? Lanjut, kita setelah memandikan mengkafani, yaitu mengkafani yang pertama yaitu bentangkan kain kafan. Talinya dulu, talinya bentangkan. Setelah talinya itu kain kafannya, dibentangkan kain kafannya. Kalau misalkan laki-laki berapa helai, berapa lembar? 3. Kalau perempuan 5 lembar, 5 helai kain. Kemudian angkatlah jenazah yang dari tadi dimandikan tersebut ke kain kafan, sambil ditutupi si mayatnya itu agar tidak kelihatan auratnya. Orang angkat jenazah ke kain kafan tersebut, tutuplah lubang-lubang yang mungkin mengeluarkan kotoran seperti hidung, kemudian telinga, lubang-lubang yang di bawah gitu ya, itu ditutupi dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Jadi kiri dulu, setelah kiri baru kanan itu yang atasnya. Kemudian ikatkan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi setelah dikafani, tali pertama kakinya, kemudian lutut, pinggang, dan leher, dan atas kepala gitu ya. Jika kain kafan tidak bisa menutupi seluruh tubuh jenazah, maka dibolehkan, asalkan boleh, misalkan nih membeli kain kafan tapi tidak bisa menutupi semua anggota tubuhnya, itu boleh dengan asalkan tertutup auratnya saja, itu boleh. Tapi misalkan sudah dikuburkan tapi naudzubillah ya, yang kejadian yang aneh-aneh, misalkan tadinya yang di rumahnya pas ternyata pas mau dikubur kain kafannya mengecil sendiri, misalkan, itu tutupi saja dengan, misalkan kakinya terbuka gitu, itu tutupi saja dengan daun-daunan gitu yang bisa
mungkin kalau misalkan beli lagi kan tidak mungkin untuk beli lagi nanti dibungkus lagi gitu. Jadi tidak, kalau agar mempercepat proses pengurusan jenazah gitu ya. Cara lembar yang kalau misalkan jenazahnya perempuan itu yang tadi itu berapa? 5 lembar. Yang pertama untuk apa? Untuk yang paling bawah, misalkan yang di bawah nih, untuk menutupi seluruh tubuhnya. Lembar keduanya untuk kerudung kepalanya. Kemudian yang lembar ketiga untuk baju kurungnya. Kemudian yang keempatnya menutup pinggang hingga kaki. Yang kelima pinggul dan pahanya gitu. Kemudian kalau misalkan laki-laki untuk apa saja? Karena laki-laki itu 3 lembar. Yang pertama itu untuk menutupinya, kemudian yang kedua itu bajunya, yang ketiga untuk sarungnya gitu ya. Baiklah, cukup sekian dari Ibu untuk penjelasan bab jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Ada yang mau bertanya? Ada siapa yang belum paham? Jadi Ibu akan bertanya kalau misalkan di antara kalian yang sudah paham. Yang pertama yaitu bagaimana cara memandikan jenazah. Ya, sudah tadi jelaskan ya. Ya, benar. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, dan agar kalian bisa mempraktekkan atau nanti menjelaskan bagaimana pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.